Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator kita, Bapak Fauji. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini, bahkan yang bergabung melalui Zoom dan juga melalui YouTube, sudah seharian ini kita melakukan kegiatan ini, dan pada kesempatan ini di hadapan kita sudah hadir Bapak Koordinator Kesetaraan. Bapak Ibu barangkali untuk mengakhiri, dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada mungkin rangkuman yang akan disampaikan Bapak Fauji, tetapi sebelumnya kami mempersilahkan Bapak Ibu yang hadir, baik pun yang ada di Zoom, untuk menyampaikan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tuntas di hati Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk menanyakan langsung dengan Bapak Fauji. Silakan Bapak Ibu. Baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang ada di Zoom, monggo Bapak Ibu, silakan. Ataupun yang di YouTube. Boleh di chat kalau dari Zoom ya, kami akan bacakan. Mungkin kita langsung dulu dari penanya dari Zoom, yaitu PKBM Solusi Mandiri. Silakan Pak. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, saya mau konfirmasi dulu. Berikutnya mestinya ada 4 pertanyaan, tapi nggak tahu guru nggak. Tapi yang pertama, berarti kurikulum ini akan dibuat, kurikulum KOS ini, itu antara paket A, paket B, paket C itu bisa dijadikan satu, digabung begitu, cuman ada pemilahan paket A sendiri, paket B sendiri, paket C sendiri, begitu ya Pak ya? Itu pertama, atau konfirmasi. Yang kedua, karena dari analisis konteks di tempat kami ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Biasanya kami membuatkan PPI. Nah, lalu di dalam kurikulum ini, apakah PPI itu juga harus mengikuti seperti punya sekolah luar biasa itu, sehingga harus dicantumkan juga di dalam kurikulumnya ataukah tidak? Lalu yang ketiga, mengenai jadwal assessment, biasa di kalender pendidikan selalu tertulis penerimaan raport secara bersama-sama. Sedangkan kalau anak berkebutuhan khusus kadang-kadang memang agak lambat. Nah, dengan demikian apakah kalau mereka belum tuntas tetap harus menerima raport di saat itu? Yang keempat, tentang setahu saya pernah dengar bahwa nanti ujian akhirnya di paket ini pun akan berupa karya tulis. Nah, untuk anak-anak yang meskipun mereka bisa belajar, tapi anak berkebutuhan khusus yang agak lambat begitu, itu apakah juga ikut ujian seperti itu? Kalau orang tuanya kepingin memang dia dapatan ijazah, sekalipun lambat didapatnya, mereka seperti berjalan seperti semut pun akhirnya mereka sampai, apakah mereka nanti juga harus dengan karya tulis seperti itu? Lalu yang kelima tentang bagaimana mengajukan, tadi bisa bekerja, mengajukan untuk beroleh sertifikasi keterampilan untuk peserta didik. Kalau mereka misalnya berkebutuhan khusus, kita latih keterampilan supaya mereka juga dapat sertifikasinya, sehingga misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka juga bisa menggunakan sertifikatnya untuk bekerja dalam keterbatasan mereka. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erlina, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat PMPK banget gitu ya. PMPK itu artinya ada pendidikan masyarakatnya, ada pendidikan khususnya.
Tepuk tangan bagi penanya ini, tepat ini bertanya kepada Direktorat PMPK gitu Bu. Jadi saya mungkin ke belakang dulu ya Pak, menjawabnya. Jadi begini Bu, sampai sekarang tidak ada ketentuan di dalam penilaian akhir itu nanti peserta didik di kurikulum Merdeka itu membuat karya tulis. Kalau ada karya tulis itu mungkin portofolio yang ada di capaian pembelajaran atau di mata pelajaran mungkin iya. Tapi tidak ada syarat nanti lulus harus membuat karya tulis, apalagi harus bikin skripsi, tesis itu ya enggak ya. Jadi itu nanti tergantung misalnya ya di dalam mata pelajaran sejarah ada mereka diminta membuat laporan, nah, itu mungkin ya. Tapi di dalam mata pelajaran bukan sebagai bentuk portofolio akhir tahun, akhir menyelesaikan program pembelajaran gitu ya Bu Erlina ya. Jadi tidak seperti itu. Nah terkait dengan kalender pendidikan yang barangkali Ibu memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus atau kalau kita sebut di dalam peraturan perundangan itu kita sebut dengan disabilitas. Nah tetap kalender akademiknya itu kita mengikuti kalender akademik yang sesuai dengan ketentuan dari dinas pendidikan masing-masing, kabupaten kota atau provinsi. Jadi misalnya di DKI yang mengikuti ketentuan kalender akademik kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Kalau di lain tempat barangkali di kabupaten kota gitu ya. Nah, tetap rapotannya menyesuaikan dengan kalender akademik yang ada di kabupaten kota provinsi masing-masing. Tapi untuk capaian pembelajaran peserta didik yang disabilitas atau berkebutuhan khusus tentunya nanti hasilnya berbeda kan begitu. Tinggal isi laporannya yang berbeda, tapi jadwal pelaporannya tidak dibedakan gitu ya. Jadi laporan hasil penilaiannya berbeda, tapi jadwal pelaporannya tidak dibedakan. Saya kira untuk sekolah luar biasa pun juga tidak berbeda kalender pendidikannya, tetap sama gitu ya Bu ya, tidak kita bedakan. Nah kemudian terkait dengan kurikulum operasional, itu antara paket A, paket B, paket C itu nanti dijadikan satu ya, jadikan satu. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang menjelaskan mengenai struktur kurikulum paket A, struktur kurikulum paket B, struktur kurikulum paket C. Bahkan tidak hanya jenjangnya yang dijadikan satu. Ketika satuan pendidikan mengikuti IKM yang mandiri berubah ya. Kalau Bapak Ibu masih mandiri belajar berarti kan masih kurikulum 2013 kan begitu ya. Ketika Bapak Ibu masuk kategori mandiri berubah, apalagi mandiri berbagi, berarti struktur kurikulumnya sudah struktur kurikulum Merdeka yang kelas 4, kelas 1, kelas 4, kemudian kelas 7, kelas 10 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi yang kelas 2, 3, kelas 5, 6, kemudian kelas 8, 9, serta kelas 11, 12 masih menggunakan kurikulum 13. Nah ini Bapak Ibu perlu saya tegaskan lagi, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau saya mengikuti kategori kurikulum mandiri berubah, yang kelas 10, yang kelas 11, 12, kalau saya berikan kurikulumnya Merdeka sekali gimana Pak? Saking mantapnya itu ya. Jadi saking mantapnya itu semuanya langsung berubah. Berubah semuanya. Nah ini yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu, sebuah rombel itu tidak bisa mengganti kurikulum di tengah jalan. Gitu ya. Jadi ketika peserta didik itu masuk sudah kurikulum 2013 sampai lulus harus kurikulum 2013. Dan nanti ijazah untuk kurikulum Merdeka itu formatnya itu baru ada 3 tahun lagi. Ya. Jadi kalau sekarang kelas 12 menggunakan kurikulum Merdeka tahun depan lulus belum ada itu ijazahnya yang kurikulum Merdeka. Ya, karena kami baru akan menerbitkan format blanko ijazah kurikulum Merdeka yang mata pelajarannya berbeda itu setelah kelas 10 naik kelas 11 naik kelas 12 berarti 3 tahun lagi, kecuali sekolah penggerak mungkin sudah ada 2 tahun lagi gitu ya. Jadi tidak boleh, ini sekali lagi ya, saya tegaskan kepada semua pendaftar IKM terutama yang masuk kategori mandiri berubah
yang menggunakan kurikulum Merdeka baru kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Clear? Deal? Deal ya? Deal. Nanti jangan tanya lagi, Pak yang kelas 11, 12 biar mantep kan, maksudnya itu biar mantep. Saking semangatnya merdeka, sekali merdeka, merdeka sekali gitu ya. Terus yang kelas 10, kelas 11, 12-nya ikut kurikulum Merdeka. Jangan ya, jangan habiskan sampai lulus dia kurikulum 13. Terus apalagi jadi lupa ini tadi Bu Erlina ini. PPI Pak. Sertifikasi Pak. Oh, sertifikasi ya. Individual. Ya, sertifikasi dan program pembelajaran individual. Oke, yang pertama sertifikasi dulu Bu. Sertifikasi itu terbuka untuk siapa saja, inklusi apalagi boleh. Ya, tapi tidak ada nanti kemudian semacam diskresi ya. Tapi semua teman-teman yang disabilitas, yang berkebutuhan khusus sebaiknya mengikuti sertifikasi karena nanti akan bermanfaat ketika di dunia kerja. Tadi juga ada yang bertanya kan terkait dengan program paket C kejuruan tadi dari mana itu? Kalau tidak salah dari Kendari tadi. Sekarang tidak ada lagi program paket C kejuruan. Ya, vokasi itu keterampilannya ya. Tapi paket C kejuruan tidak ada dan Bapak Ibu nanti ketika keterampilan menjadi proyek dan kalau ingin ketika sudah berlatih keterampilan di kurikulum Merdeka keterampilannya yang diprojekkan tadi kemudian ingin diakui di tempat kerja, silakan diajukan peserta didik itu uji kompetensi. Sertifikasinya itu melalui uji kompetensi Bu Erlina. Ini betul Bu Erlina ya? Iya, betul Pak. Ya Bu Erlina, saya hafal banget ini, aktif sekali kalau bertanya ini. Bu Erlina Wijaya, jadi teman-teman itu boleh diikutkan uji kompetensi. Boleh LSP, boleh LSK. Ini yang perjawaban tentang uji sertifikasi atau uji kompetensi. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah uji kompetensi. Uji kompetensi kemudian mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang sebenarnya yang pertama tadi mengenai pembelajaran individual atau kurikulum individual. Nah, inilah salah satu ciri khas pendidikan kesetaraan apalagi ketika melaksanakan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu boleh melaksanakan pembelajaran yang sifatnya kurikulumnya itu didesain secara individual, tapi bukan dalam arti individual individualistik itu beda lagi ya. Tapi pembelajaran yang didesain antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu rombel itu bisa berbeda. Nah ini silakan Bapak Ibu. Tentunya nanti ada beberapa tingkat kesulitan, ada beberapa handicap yang akan dialami oleh teman-teman yang melaksanakan pembelajaran yang bersifat individual. Dan ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang PKBM, yang brandnya itu homeschooling atau sekolah rumah. Mereka melakukan layanan-layanan yang sifatnya individual. Ini boleh, silakan Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi salah satu bentuk kemerdekaan, salah satu bentuk perbedaan kurikulum operasional yang ada di satuan Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu Erlina, ada yang belum terjawab barangkali? Jadi contoh PPI-nya itu harus juga dicantumkan di kosnya ya Pak ya? Apanya Bu? Contoh RPPI-nya tadi, program individual tadi harus. Ya, contohnya saja dituangkan, dilamparkan di dalam kos. Tidak usah semuanya Bu. Satu aja ya Pak. Ya. Terima kasih. Tapi nanti dokumen yang dimiliki oleh tutor semuanya disimpan di tutor gitu, atau di guru gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana? Sudah cukup ya Bu? Ada lagi juga boleh. Ada pertanyaan selanjutnya dari PKBM Solusi Mandiri. Udah ya. Bukan, dari Bu Lucy Hafdifa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya saya bisa bertanya. Mau tanya nih Pak ke Pak Fauzi ya, untuk kan tahun 2024 insya Allah kita mau pemilu nih ya. Sebetulnya ada kekhawatiran karena kan kami ini lulus baru 4 angkatan nih ya yang lulus UPK, baru 4 angkatan ini, dan
angkatan keempat ini adalah yang terakhir masih pakai kurikulum yang lama ya, yang KTSP, belum K13. Nah, jadi untuk yang sekarang, tahun sekarang nih, baru kita mau lulusan yang angkatan untuk K13. Nah, tapi untuk yang kelas 4, terus kelas 7 sama 10 sekarang kan berarti karena kemarin kami daftar yang mandiri berubah, berarti kan sudah pakai yang kurikulum merdeka ya Pak ya? Ya, betul. Laporannya dan segala macam. Ya. Nah, kadang ada sedikit kekhawatiran, aduh nanti kalau ganti menteri, ganti kebijakan lagi enggak gitu, karena kita kan baru nyelesain nih yang angkatan terakhir ini, angkatan sekarang gitu ya, yang lama gitu, baru K13 sekarang udah ganti lagi gitu. Nah, apakah ini akan terus berlanjutnya lebih lama gitu Pak, atau kemungkinan bakal ada perubahan lagi enggak gitu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kan yang tadi hanya kelas 1 kalau jenjang yang paket A ya, hanya kelas 1 dan kelas 4 ya yang pakai kurikulum merdeka. Nah, kenapa yang kelas 2, kelas 3 masih pakai K13 gitu? Apakah nanti mulai kurikulum merdekanya pas kelas 4-nya juga gitu? Karena maksudnya itu pertimbangan karena input Dapodiknya masih rapotan yang K13 atau bagaimana? Ya. Nah, sama yang ketiga, tadi dipastikan bahwa yang mata pelajaran IPAS itu dari mulai kelas 1 sekarang ya sudah ada. Kalau kemarin kan IPA IPS di kelas 1, 2, 3 belum ada ya, masih kosong. Kalau sekarang berarti sudah ada, berarti harus pemetaan SKK-nya ya. Iya. Nah, terus kalau untuk kami agak pusing untuk pengaturan terutama di tutornya nih untuk mata pelajaran IPAS ini, karena selama ini kan masih misah nih IPA IPS gitu ya. Nah, itu tuh apakah kalau yang dipelajari di YouTube gitu, itu tuh hanya untuk IPAS itu hanya berupa proyeknya aja gitu, atau memang si pelajarannya juga hybrid gitu. Nah, kalau di SMP, SMA nggak ada IPAS ya Pak ya? Ya, kalau ngelihat tadi pembagian SKK-nya. Ya mungkin itu aja Pak Fauzi yang mau ditanyakan, dan kepada para pembicara semuanya. Terima kasih untuk Zoom hari ini, Masya Allah sangat lengkap ya gitu, lebih terbuka gitu. Oh, ngerti ini sekarang, paham gitu. Cuman alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya ini. Sudah ada satu testimoni ternyata membuka pikiran ya Bu ya. Ini. Ya, meskipun lelah ya dari pagi udah terkantuk-kantuk, tapi ini materinya daging semua nih gitu. Bagus banget, memang wajib diikuti deh gitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Silakan Pak. Baik, terima kasih. 3 pertanyaannya Pak. Luar biasa ini testimoni yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain juga merasakan yang sama ya. Sama ya. Sudah mulai ada gambaran gitu ya. Atau semakin bingung. Ya. Kalau Bapak Ibu mulai bingung di awal-awal, itu berarti bagus. Bagus. Kalau tidak bingung itu tidak ada proses berpikir. Betul tidak? Nah, kalau Bapak Ibu tidak bingung, saya khawatir. Ini ngantuk atau kantuk? Kan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, berarti ada proses berpikir. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena saya membaca pertama kali kurikulum merdeka itu juga bingung juga. Sama. Tapi saya baca pelan-pelan, akhirnya memahami. Jadi proses bingung itu wajar Bapak Ibu. Sebuah manusia itu biasanya selalu dalam zona kenyamanan. Kemudian ketika ada hal yang baru, pasti ada dari dirinya itu ingin nggak mau menerima. Itu kebingungnya dari situ biasanya. Atau mungkin membaca teksnya agak berbeda konstruksinya dengan kurikulum 2013. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Lucy. Yang pertama, jadi tata kelola negara itu selalu mengikuti aturan yang berlaku. Ya, tidak bisa berubah seketika itu juga. Dan istilah ganti menteri, ganti kurikulum itu saya kira perlu kita koreksi. Sekarang sejak 2006
sampai 2022 berapa menteri berganti? Coba Bapak Ibu itu aja jujur aja. Berapa menteri berganti? Berapa kurikulum berganti? Apakah betul istilah ganti menteri ganti kurikulum? Betul tidak? Hah? Betul tidak? Kalau ganti menteri ganti kurikulum berarti menterinya ganti kurikulum. 2006, 2013 berapa lama itu? Kan lebih dari satu menteri itu kan? Terus 2013 ke sekarang itu berapa menteri berganti? Apakah setiap menteri ganti, kurikulum berganti? Tidak kan? Nah inilah yang harus kita patahkan. Jadi tidak betul ganti menteri, ganti kurikulum. Berapa menteri sejak 2006 sampai 2022. Nah kemudian kita itu mengikuti tata kelola pemerintahan. Ketika sebuah keputusan sudah diputuskan oleh pemerintah yang selanjutnya ya nanti kita kan tidak tahu, ini politis ya. Saya tidak tahu siapa yang akan memerintah dan seterusnya. Tapi dia akan melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebelumnya. Termasuk misalnya nih masalah ekonomi, masalah apa. Kan tidak mungkin kemudian langsung diganti. Pasti ada proses evaluasi. Dan Bapak Ibu tolong dicermati, tolong dibuka. Kepmen 56. Kepmen 56 itu tentang apa? Coba ayo, siapa yang sudah baca? Kepmen 56 itu tentang apa? Pemulihan pembelajaran. Jadi tahun 2022 ini kita di Kepmen ini bahasanya, diberi pilihan kepada pemerintah untuk melaksanakan kurikulum sesuai Kepmen 56. Ada 3 opsi. Tadi sudah dijelaskan kan? Opsi pertama tetap kurikulum 13. Opsi kedua esensial. Opsi ketiga kurikulum merdeka. Jadi kita itu dihadapkan pada pilihan. Nah ketika memilih kurikulum merdeka, berarti kita siap untuk berpartisipasi menyelenggarakan kurikulum merdeka. Dan di dalam Kepmen itu pun disebutkan 2 tahun setelah berjalan akan dievaluasi oleh menteri, oleh Kepmen itu. Berarti 2024 itu kan tahun pelajaran 2023-24 sebelum ganti 2024-2025 itu masih di posisi bulan Juli. Nah itu nanti akan dievaluasi. Bagaimana hasil evaluasinya? Nah kita lihat nanti perkembangannya kan begitu. Ya Bapak Ibu, sudah paham ya maksudnya ya? Jadi jujur saja, di Kepmen 56 itu bukan Kepmen tentang implementasi kurikulum merdeka. Tapi di dalamnya pilihan Bapak Ibu dalam rangka pemulihan pembelajaran melaksanakan IKM. Gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini tata kelola pemerintahan seperti itu. Jadi tidak ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau ganti menteri, ganti kabinet, ganti menteri ya. Ganti menteri, ganti nama menterinya ya gitu ya. Tapi kalau ganti menteri, ganti kurikulum belum tentu. Oke, Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Oke. Terus yang berikutnya yang kedua apa? Kelas 1 dan 2. Terkait dengan kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 kan menggunakan kurikulum merdeka misalnya ya. Kenapa yang kelas 2, kelas 3 tidak? Jadi tadi saya katakan yang melaksanakan kurikulum merdeka itu bertahap. Dan yang menyelesaikan kurikulum juga bertahap. Kalau di kesetaraan ini kebetulan itu tingkatannya terbagi kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kalau di sekolah formal itu kelas 1, 2, 3 itu calistung sebenarnya. Dan belum ada IPA, IPS kan gitu kan. Nah kalau kelas 2, 3 menggunakan kurikulum merdeka, dia tidak ada basic IPAS kelas 1 kan. Tahu-tahu di kelas 2, kelas 3 diberikan IPAS. Nah ini kita pertimbangannya karena kelas 1, 2, 3 itu calistung, selesaikan dulu calistungnya menggunakan kurikulum yang berlaku. Tapi kelas 1 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ini pertimbangannya Bu Lucy ya. Terus yang ketiga? Pemetaan SKK Pak. Untuk IPAS. Oke. Baik, jadi pertanyaannya. Oke. Nah, untuk SKK-nya itu nanti kan ada contohnya. Tadi Pak Raid sudah memberikan contoh ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Saya kira tadi pertanyaannya. Apakah dilakukan secara hibrid?
saya kira bukan masalah hibrid atau tidak, tapi mata pelajaran itu sekarang menjadi nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita tidak mengatakan itu hasil hibrida atau tidak gitu ya, tapi yang jelas itu digabung. Nah, digabung itu artinya muatannya meliputi muatan IPA dan IPS ya, IPA dan IPS. Nah, terkait dengan kesulitan gurunya, ini masalah teknik. Bagaimana tekniknya? Bisa tim teaching, betul? Nanti sama nanti di paket C atau IPA kelas 11, kelas 10. Paket C IPS kelas 10 itu ada mata pelajaran IPA, ada mata pelajaran IPS. Tadi sudah ditayangkan Pak Yogi kan? Nah, mata pelajaran IPA itu terdiri dari muatan kimia, fisika, biologi. Lah, Pak, saya kan biasanya yang ngajar ada guru fisika sendiri, guru biologi sendiri, guru kimia sendiri kan gitu kan? Kan tidak mungkin satu guru mengajar kimia, fisika, biologi. Tapi ya kadang-kadang ada itu yang nekat itu. Sarjana segala ilmu itu. Sarjana segala ilmu. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu bisa lakukan tim teaching. Betul? Tim teaching itu apa? Ya mata pelajarannya satu, yang ngajar banyak. Tapi nggak usah masuk bareng-bareng di kelas, nanti bertengkar dia di kelas. Aku sekarang yang ngajar, kamu besok gitu. Tapi diganti-ganti gitu loh. Sekarang materi fisika yang ngajar Fauzi. Besok materi kimia yang ngajar Bu Maria. Besok materi biologi yang ngajar Bu Lisbeth. Begitu, ganti-ganti. Itu namanya tim teaching. Nah di IPAS juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi satu mata pelajaran diampu oleh tim teaching. Saya kira sudah bisa dipahami ya Bu Lucy ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Jangan khawatir Bu. Pak, Jangan kalau khawatir mau tanya, 2024 nanti tetap jalan. Ya, tetap jalan. Minimal 1 tahunnya tetap berjalan, yang kedua kurikulumnya juga berjalan. Itu ya Bu ya. Ya, Pak mau tanya satu lagi, kalau misalnya kemarin sudah daftar yang mandiri berubah, mau jadi mandiri belajar masih K13, bisa nggak sih Pak? Kemarin sudah diberi kesempatan kan, tutup tanggal 5. Tanggal 5 ya? Iya. Ya, sudah ini ya. Enggak gini, jadi nggak usah berubah lah. Ini nggak usah berganti. Tetap mandiri berubah. Oh iya. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu sebenarnya yang tidak mendaftar IKM, ini saya sampaikan ya, yang tidak mendaftar IKM itu kalau kesetaraan seperti dikatakan Pak Santo tadi pagi, itu melaksanakan mandiri belajar itu bisa sekali. Jadi kurikulumnya tetap kurikulum 2013 pada muatan khusus mulai menerapkan P5 seperti yang dijelaskan Budian begitu. Nah, sekarang kita mencoba teman-teman untuk melaksanakan kurikulum yang berbeda strukturnya, yaitu struktur kurikulum merdeka. Yang itu kategorinya baru dilaksanakan oleh kategori mandiri berubah dan mandiri berbagi. Gitu ya Bu Lucy ya. Ya mantap saja Bu, masuk kurikulum mandiri IKM mandiri berubah Bu. Siap Pak, terima kasih atas jawaban dan paparannya. Oke, mantap pokoknya. Mantap deh Pak. Tepuk tangan semuanya. Siapa dari Kabupaten Cirebon yang mandiri belajar? Yang di sini yang hadir, ayo Kacung. Kok malu? Mandiri belajar Bapak Mandiri Ibu. belajar. Yang mandiri berubah. Yang mandiri berbagi. Yang tidak tahu. Ya ini. Jangan-jangan datang ke sini tadi belum diberitahu. Karena yang mendaftarkan ketua PKBM kan. Ya tolong ketua PKBM memberitahu kita kategorinya ini gitu ya. Kategorinya ini sehingga teman-teman bisa mengantisipasi nanti mengikuti kurikulum yang seperti apa gitu ya. Oke. Itu ada satu lagi PKBM Angsa Laut, masih ada kesempatan Pak? Oh boleh. Ya silakan Bapak dari PKBM Angsa Laut. Ibu nih kelihatannya Angsa Ibu Laut ya, ini. Angsa Laut. Silakan Bu. Iya Pak. Nah benar kan, apal saya Indonesia Raya ini. Ini Merauke betul ya Bu ya?
Siap Bapak, siap. Alhamdulillah. Wes, keren. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kalau di sini sudah Selamat malam. malam di sana, Bu. Ya, malam di Merauke, Pak. Jadi alhamdulillah kami dari Merauke mendaftar IKM dari PKBM Angsa Laut dengan SPNF, Bapak. Dua sekolah. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah sedikit banyak saya sudah mendapatkan 1/4 daging yang tadi isi. Saya memahami sedikit dengan dibantu oleh dari bidang dari Jayapura juga dipantau sama Pak Suherman. Jadi selalu memantau kami. Alhamdulillah kami sudah insya Allah kelas ya sudah nanti kelas 7 sama kelas 10 nanti kami berusaha untuk mencoba dan mengikuti mandiri belajar Bapak. Seperti itu. Untuk yang saya tanyakan tadi tidak banyak, kami hanya mengenai nanti kan dokumennya tadi jadi dokumen satu, tapi tetap pemisahan A, B, C-nya Pak ya. Seperti itu. Ya. Cuma itu saja Pak dari kami. Terima kasih banyak para pemateri sudah memberikan materi yang sangat padat dan kami semakin bertanya-tanya dan semakin ingin tahu, rasa ingin tahu kami semakin tinggi sehingga kami bisa memahami apa itu sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat malam di Merauke ya Bu ya. Selamat malam. Ya, Bapak tidak ada lagi. Oke, tidak ada saya kira. Terima kasih. Ini ya ada Ini penegasan saja. Jadi terima kasih Ibu dari Merauke, Bu Sri ya kalau nggak salah ya. Iya tadi Bu. Cuman Angsa Laut aja tadi Pak. Ya. Ini namanya Bu Sri ya Mas? Iya Pak. Pristia Wardani. Oh iya Bu Pristia ya Bu. Saya Pristia tadi saya kaitkan Sri gitu ya. Jangan nyerempet itu. Maaf Bu Pristia ya. Baik. Ya, apa-apa, Pak. Jadi luar biasa ini teman-teman dari Merauke pun sudah memahami dan siap untuk melaksanakan IKM. Bapak Ibu sekalian jangan ragu, jangan bimbang. Jadi bagaimana kita ingin mendukung untuk mencapai SKL kita. Bapak Ibu sudah paham dengan SKL kita? Salah satu yang harus tadi kan menanyakan standar kelulusan kita apa? Standar kelulusan kita itu adalah SKL, standar kompetensi lulusan. SKL kita itu diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2022. 56 itu Kepmen tentang pemulihan pembelajaran. SKL-nya nomor 5 tahun 2022. Nah, di dalam SKL itu Bapak Ibu nanti baca ya, dicermati. Jadi kalau kita akan melaksanakan IKM, itu sekarang harus literate, harus rajin membaca. 1, baca dokumen SKL. 2, baca dokumen standarisi. 3, baca dokumen standar proses. 4, baca dokumen standar penilaian. 4 standar ini sudah ada Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, baca Kepmen 56. Baca keputusan Kepala BSKAP tentang capaian pembelajaran. Kemudian baca keputusan Kepala BSKAP tentang dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian baca panduan KOS, baca panduan pembelajaran assessment, baca panduan P5. Ini harus kita pelajari semua Bapak Ibu. Siap? Siap membaca? Membaca CP-nya siap? Siap betul? Berapa halaman dokumen capaian pembelajaran? Berapa? 1.800-an yang baru ya. 1.800. Siap dibaca semuanya? Kalau Bapak Ibu membaca semuanya berarti Bapak Ibu adalah tutor kepo. Tutor kepo itu begini, tutor yang mengajar paket A, paket B, paket C, dan juga mungkin SMK, semua mata pelajaran. Ngapain dibaca semuanya? Cukup Bapak Ibu itu membaca capaian mata pelajarannya. Hanya berapa halaman?
Betul? Jadi CP-nya itu tebel 1.800 halaman. Tolong Bapak Ibu baca mata pelajarannya masing-masing. Jangan kepo. Membaca yang lain malah punya sendiri nggak dibaca. Ya toh? Jangan kemudian aduh udah lihat halamannya banyak, males gua membaca. Jangan, wajib membaca karena salah satu kunci pelaksanaan kurikulum merdeka Bapak Ibu memahami CP, menganalisis CP, baru menentukan TP-nya, tujuan pembelajaran, baru bikin ATP, bikin modul ajar. Begitu. Sederhana kan? Kalau kita baca, kalau tidak, jadi kuncinya ini baca, baca, baca. Ikro, ikro, ikro. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya kira sudah sore Bapak Ibu sekalian. Kalau dari Cirebon ke ujung sana, mana itu perbatasan dengan Indramayu, dengan Balongan? 1 jam. Kira-kira sampai rumah maghrib ya? Pas Isya ya? Oh Isya. Jadi nanti Bapak Ibu buka puasa dulu di jalan. Nanti sangunya minta yang di belakang itu nanti ya. Sangunya minta yang di belakang itu. Baik, tapi maaf Bapak Ibu yang di Zoom nggak ada uang saku ya karena tidak datang ke sini. Kalau datang ke sini uang sakunya lebih banyak kali ya. Tapi nggak bisa membiayai kami Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih bercanda Bapak Ibu sekalian. Karena sudah sore dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat. Jangan lupa tanggal 14 Juli yang sekarang hadir di Cirebon wajib hadir juga di Semarang lewat Zoom. Bukan ke Semarang tapi di Semarang lewat Zoom. Dan Bapak Ibu semuanya yang di Zoom, di YouTube, mohon lagi kehadirannya di tanggal 14 pukul 8. Siap, nanti teman-teman di Kota Semarang akan kami sapa. Gantian kami ke Semarang naik kereta api. Juk, juk, juk gitu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami panitia dan narasumber ya. Jadi saya kira sekarang saya ini jadi perempuan. Jadi laki-laki yang paling apa namanya berbahagia. Karena paling ganteng, paling gak di depan ini. Ya di depan ini yang paling. Tapi kalau sudah turun, saya kalah ganteng sama Mas Hamzah. Kalau sudah turun, tapi di depan saya paling ganteng ini. Yang lainnya perempuan kok ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari atas izin Bapak Ibu semuanya dan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya nyatakan kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka tahap 1 yang dilaksanakan di Cirebon secara hibrid dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Fauji yang sudah menutup kegiatan kita ini secara resmi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dan juga yang ada di Zoom dan ada yang di YouTube. Kami sangat berterima kasih untuk kehadiran dan konsentrasi Bapak Ibu di tempat ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dan kita dapatkan hari ini boleh kita bawa dan kita aplikasikan nanti di tempat kita masing-masing. Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang ada di sini dan yang ada di Zoom. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.